Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Bu Hendri akan menjelaskan tentang prosedur pengembangan bahan ajar. Oke, di sini ada bahan ajar yang tentunya nanti silakan bisa dipilih bahan ajar apa yang akan dikembangkan. Oke, yang pertama ada prinsip pengembangan bahan ajar, ya. Prinsip yang pertama itu adalah bertahap. Artinya, ketika mengembangkan bahan ajar itu harus bertahap dari yang mudah, kemudian ke tahapan yang sulit, ataupun dari hal-hal yang konkret, kemudian baru ke hal yang abstrak, seperti itu. Kemudian prinsip pengembangan bahan ajar yang kedua yaitu pengulangan. Artinya ketika materi itu diulang dengan harapan akan memperkuat pemahaman. Kemudian prinsip yang ketiga adalah adanya umpan balik positif itu akan memberikan penguatan terhadap pemahaman peserta didik. Yang keempat, prinsip pengembangan yang keempat yaitu motivasi. Motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembelajaran. Sedangkan yang berikutnya adalah pencapaian tujuan. Jadi pada prinsip pengembangan bahan ajar yang kelima adalah mencapai tujuan itu diibaratkan sebagai naik tangga. Artinya setahap demi setahap akhirnya mencapai pada tujuan tertentu. Yang keenam, di mana di situ ada pencapaian hasil belajar, yaitu mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong peserta didik untuk terus mencapai tujuan pembelajaran. Itu ya, itu prinsip pengembangan bahan ajar. Sebelumnya bahwa ketika menganalisis sumber belajar itu ada beberapa unsurnya. Begitu pula kriteria bahan ajar. Jadi bahan ajar itu harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama ada kesesuaian. Kesesuaian ini berkaitan dengan karakteristik bahan ajar yang harus sesuai dengan karakteristik mata pelajarannya. Misalnya, untuk peserta didik kelas awal SD itu biasanya lebih banyak gambar dibandingkan dengan tulisan. Sementara di kelas tinggi sebaliknya, jadi dia gambar-gambar itu dikurangi, seperti itu ya. Itu unsur kesesuaian. Berikutnya adalah unsur keterkaitan. Unsur keterkaitan itu berkaitan dengan karakteristik bahan ajar yang melibatkan hubungan antara materi prasyarat, pokok, dan pengembangannya. Itu ya. Jadi harus ada keterkaitan antara satu materi dengan materi berikutnya. Berikutnya adalah keterurutan. Nah, ini tadi seperti yang saya sampaikan di poin yang kedua, ada keterkaitan. Jadi antara materi hari ini itu ada kaitannya dengan materi berikutnya. Dan itu ada unsur keterurutan. Jadi urut disampaikan di bahan ajar tersebut ya. Kemudian berikutnya adalah kedalaman. Nah, kedalaman ini berkaitan dengan bahan ajar yang merinci atau yang memuat dari kedalaman di sini adalah unsur fakta, konsep, prinsip yang ada pada bahan ajar tersebut. Kemudian ada juga keluasan, ya. Keluasan itu juga berkaitan dengan keluasan dari materi itu sendiri, ya. Jadi
kriteria bahan ajar yang keenam itu ada tata bahasa dan estetika, di mana bahan ajar itu harus sesuai dengan Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB dan mengandung unsur estetika, artinya bahan ajar itu harus rapi, menarik, kemudian memotivasi siswa untuk menggunakan bahan ajar tersebut. Seperti itu kriteria dari bahan ajar yang nantinya akan dikembangkan. Di sini adalah kriteria juga, jadi susunan tampilannya harus sistematis, bahasa mudah dipahami, stimulus menarik dan kontekstual, mudah dibaca, konten materi mencukupi. Itu ya. Langsung kepada prosedur penyusunan bahan ajar. Di sini banyak model pengembangan ya. Di sini saya fokusnya adalah di penyusunan bahan ajar. Di sini ada tahapannya, yaitu ada analisis, ada perancangan, ada pengembangan, ada evaluasi, dan ada refleksi. Kita lihat satu persatu. Di analisis, apa yang akan kita lakukan ketika analisis yaitu mengidentifikasi perilaku awal siswa dan karakteristik siswa. Di mana karakteristik siswa ini berkaitan dengan asal, usia, bahasa yang digunakan, latar belakang ekonomi keluarga, dan sebagainya. Ya, itu harus tetap diperhatikan dalam proses pengembangan bahan ajar. Setelah kita melakukan analisis, nanti akan melakukan yang namanya perancangan. Jadi kita sudah mulai mendesain bahan ajar kita, dimulai dengan merumuskan tujuan pelajaran, kemudian mengembangkan peta konsep, terus menentukan media dan sumber belajar. Jadi isi dari bahan ajar kita itu kita sudah mulai merancang sumbernya dengan apa. Kemudian pemilihan strategi. Strategi di sini adalah bagaimana bahan ajar itu akan kita kembangkan. Berikutnya, kalau desain atau rancangan itu sudah jadi, kita masuk ke tahapan pengembangan. Nah, di sini adalah ini tips saja, di mana tulislah apa yang dapat Anda tulis. Kemudian, mulai di bagian mana yang Anda merasa dapat memulainya. Kemudian, mulai kembangkan bahan ajar. Kemudian, ditambahi dengan contoh. Terus, perlu diperhatikan gaya penulisannya juga, seperti itu. Berikutnya, tahap yang terakhir adalah evaluasi dan revisi. Di mana tahap evaluasi ini ada beberapa hal, yaitu untuk memperoleh masukan bagi penyempurnaan bahan ajar. Ada telaah oleh ahli materi, kemudian ada uji coba satu-satu, ada uji coba kelompok kecil, dan ada uji coba lapangan. Ya, di mana hasil dari tahap evaluasi ini yang nantinya akan memperoleh masukan dan penyempurnaan, akhirnya tahap berikutnya adalah revisi. Ya, jadi tahap revisi ini, ini salah yang terakhir adalah revisi ya sebenarnya. Untuk tahap yang berikutnya nanti setelah dievaluasi, materi tersebut harus atau bahan ajar setelah hasil uji coba ini nantinya akan kita revisi berdasarkan masukan-masukan mungkin ketika telaah materi, ketika uji coba satu-satu, ketika uji coba kelompok kecil, dan uji coba lapangan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.